Oke, terima kasih. Kita kembali lagi di Santri Talk yang selanjutnya kita akan lanjut ngobrol lagi nih ya. Guys, kita ngobrol lagi sama Mbak Manun sama Mbak Wulan. Oke. Pengen nanya nih ya sama Mbak Manun sama Mbak Wulan sebagai penghafal Al-Qur'an yang dikerapiak deket sama para bunyai, para Pak Yai, ada nggak sih dawuh-dawuh dari beliau yang keinget banget sampai mungkin dijadiin motivasi atau dijadiin apa ya, penyemangat gitu buat teman-teman. Ingat terus nih kalau lagi males, inget dawuhnya beliau, inget nih. Ya, monggo silakan. Kalau saya sih ada beliau yang terpatri. Jadi beliau tuh bilang kalau misalkan ikhtiar tanpa disertai doa adalah kebohongan. Ikhtiar tanpa disertai doa adalah kesombongan. Kalau doa tidak disertai ikhtiar adalah kebohongan. Jadi antara ikhtiar dan doa ini harus selalu berjalan beriringan. Jadi kita harus ada usaha, harus ada itu tadi. Doa dan usaha. Doa dan usaha. Gak cuma doa aja loh. Iya, gak cuma usaha doang. Doa dan kita juga berdoa tapi harus gak ada balance. usaha. Harus balance. Kalau Mbak Manun? Kalau saya itu dari beliau sering banget dawuh kalau kepada santri-santrinya, kalau disuruh baca Quran tuh harus tartil, harus dengan rasa. Karena itu tadi seperti saya yang bilang tadi, memang harus pelan, pakai perasaan. Karena kalau udah zauk itu pasti akan syauq. Artinya kalau udah pakai perasaan, pakai tartil tadi itu pasti akan mencapai titik kerinduan gitu loh. Pasti kayak pengen ngulang-ngulang terus nih, murojaah terus gitu. Ini relate banget sih guys. Aku pernah diceritain sama beberapa teman aku yang ketika deres tuh pengennya cepet-cepet gitu. Terus dengan alasan ya ada juga yang kalau nanti lama terus hilang gitu, nanti lupa, keburu lupa gitu. Jadi mumpung makanya masih inget tuh dia bacanya cepet banget tapi jadi jatuhnya nggak tartil. Betul itu gitu. Padahal yang kita pengen kan tartil itu ya kita bacanya tartil terus inget terus kan ya, nggak saat itu tek gitu ya, saat itu inget tapi nanti terus lupa. Itu membantu banget sih, harus tartil ya bacanya. Iya, jadi kita meresapi setiap huruf. Jadi makna-maknanya juga meresap, bukan hanya dibaca tapi sampai ke sini gitu. Jadi bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan kayak gitu. Ya sih, aku sepakat banget ya, karena kalau buru-buru biasanya hanya hafal di lidah tapi tidak sampai di sini. Sekali. Pakai rasa tadi kata Mbak Manun. Ya, rasa dari tadi Mbak Manun rasa terus ya. Banyak perasaan. Gak apa-apa, namanya perempuan. Pakai lemah kalau soal rasa. Oh, tidak lemah, tentunya itu kelebihan. Ya. Kelebihan. Dapat bocoran juga nih Mbak Manun tuh kalau di komplek itu nggak pernah berhenti, nggak pernah lepas dari Quran. Insya Allah. Setiap ada kegiatan kosong nih, istilahnya kita gabut ngapain, Mbak Manun tuh deres. Deres terus ya, kapanpun waktunya ya. Ya itu, dilatih untuk deresnya pakai rasa. Jadi benar kata Mbak Manun, sampai mencapai titik kerinduan sama Quran. Saya juga jadi inget ini loh, dawuhnya dari Bunyai kompleks saya Nur Salam. Kalau kita cinta sama Al-Quran, Al-Quran juga bakal cinta sama kita. Kalau kita ngejar-ngejar Al-Quran, juga Al-Quran akan ngejar-ngejar kita. Tapi kalau sebaliknya, kita ninggalin Al-Quran, maka Al-Quran juga akan menjauh. Mungkin itu sebabnya Mbak Manun kemana-mana terus bawa Quran. Sebenarnya nggak kemana-mana bawa Quran pun, mereka sudah ada di dalam ingatan ya gitu. Dijaga. Amin, amin, amin. Semoga selalu terjaga ya. Gitu. Karena ada beberapa surat yang memang ayatnya tuh hampir sama akhirannya ya, pas akhirannya. Kemudian untuk menuju ayat selanjutnya malah melenceng ke surat lain. Pernah nggak pas ngafalin kayak gitu, Mbak Manun sama Mbak Wulan? Pernah banget sih, sering ya. Karena emang kadang kalau kita nggak teliti itu ayatnya ketukar-ketukar. Apalagi akhir-akhirnya itu kayak kan ada ilmu nahwunya itu kan. Itu benar-benar susah banget, kayak dia fathah atau doma apa kasroh. Nah itu yang buat susah juga. Jadi mungkin kita bisa belajar juga ya, sambil belajar itunya, ilmu nahwunya juga mungkin sih. Teliti. Ya sama, sering juga ya. Sering. Kadang kan emang banyak juga kan ayat yang sama gitu. Kadang kayak nggak sadar nih, kok melenceng di sini gitu. Emang harus teliti. Kadang
buat nyiasatinya emang kita harus bikin kayak catatan kecil gitu loh. Oh, ini juz ini, ayat ini juz ini, ayat ini, biar kita tuh ingat terus tempel di sticky note gitu misal. Taruh samping Quran gitu ya. Jadi Tips jadi juga. note banget. Jadi tips nih ya. Iya. Tips banget. Biar Dan istimewanya berarti ketika kita belajar dan menghafal Al-Quran, tidak secara langsung kita belajar banyak ilmu ya, kayak tadi nahwu, mungkin sorof, mungkin juga ilmu lainnya, termasuk ilmu rasa ya. Rasa untuk menghargai orang lain tentunya, kayak gitu. Wah, keren banget ya. Pasti teman-teman yang nonton akan jauh lebih tertarik gitu untuk menghafal Al-Quran gitu. Biarkan memberikan ketertarikan dulu ya kita kepada teman-teman yang menghafal Al-Quran. Oke. Sejauh ini surat apa yang paling susah untuk dihafal? Tadi kan yang paling mudah ya, kitanya yang paling susah nih. Apa yang paling susah untuk dihafal? Kalau saya surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Juz 25. Tentang apa tuh? Tentang laba-laba ya? Gak tahu kenapa itu, mungkin karena memang menurut saya tuh ayatnya pendek-pendek dan ayatnya buat saya kurang familiar juga, jadi kayak merasa kesusahan aja. Tapi itu ya tadi balik lagi, itu sebuah tantangan gimana caranya kita biar bisa tetap mencintainya, terus diulang-ulang sampai akhirnya merasa mudah. Ad-Dukhan, kalau Mbak Manun? kalau saya itu Al-Qamar sih. Al-Qamar. Itu emang dari kayak kosakatanya dia emang jarang denger, sulit gitu loh kayaknya tuh. Emang pas itu emang agak lama sih pas ngapalin Al-Qamar itu. Ya, Ad-Dukhan dan Al-Qamar. Juz 27 sampai juz 28 itu memang agak-agak kurang familiar ayatnya itu ya. Mungkin karena Tapi berarti kendalanya di kosakatanya berarti kan? iya kayak jarang denger mungkin kalimatnya. Dan ayat-ayat yang pendek juga itu karena kadang kita ngafalin itu kan, aduh awal ayatnya ini, abis ayat ini apa nih gitu kan. Jadi kadang ya itu pas ngafalin tuh dulu dihafal, dibaca dulu, nah udah gitu awal ayatnya dulu diurutin biar kita abis ayat ini, karena kadang susah juga menghafal awal ayatnya itu sendiri. Makanya ada Quran yang ada not awal ayatnya aja kan, itu untuk mempermudah sih. Tapi alhamdulillah sekarang mah sudah di luar kepala. Amin. Amin. Itu dia tips-tipsnya tuh Is. Jadi Iya. mau suratnya favorit, mau itu susah, tetap harus dideres, diulang-ulang Iya, dan ditandai. Ditandai mana Betul. ayat-ayat yang emang butuh diulang-ulang terus. Butuh effort banyak. Bener. Bener. Itu dia tadi tips dari Mbak Manun sama Mbak Wulan. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Tetap di Santri Talk. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bu Lurah dari Kompleki. Mungkin Mbak boleh kenalan dulu dengan namanya siapa? Oke, perkenalkan saya Reni Wahyuni, bisa dipanggil Reni. Oke Mbak Reni, mungkin Mbak saya langsung nanya aja ya. Ya. Dari profil Kompleki tersebut itu apa? Sekilas dari Kompleki merupakan bagian dari Pondok Pesantren Al-Munawir yang mana didirikan oleh Kiai Haji Warusun Munawir atas utusan dari Kiai Haji Ali Maksum, yang mana isi dari Kompleki merupakan santri-santri putri yang notabene-nya melaksanakan kuliah, dan juga beberapa santri di sini merupakan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kompleki ini mahasiswa gitu Iya, ya? iya. Mahasiswi gitu. Itu langsung saja dari visi misinya tuh apa ya Mbak dari Oke. Kompleki tersebut? Visi dari pendirian Pondok Pesantren Al-Munawir Kompleki ialah menjadikan insan yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sedangkan untuk misi dari Pondok Pesantren Al-Munawir Kompleki ialah mengembangkan diri santri, yang mana memang disiapkan agar santri itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk mengembangkan diri, Pondok Pesantren Al-Munawir Kompleki juga menginginkan santri-santri tersebut memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, karena nantinya juga akan berlanjut ke masyarakat. Tidak kalah penting, Pondok Pesantren Al-Munawir Kompleki ini juga menginginkan santri itu tetap mengikuti arus budaya, arus sosial tanpa meninggalkan haluan kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat menarik sekali ya visi misi dari Kompleki tersebut. Nah,
mungkin nih Mbak, dari profil, visi misi, terus ada nggak sih program unggulan dari Kompleki ini? Oke, untuk program yang dimiliki Kompleki itu ada 2, yang mana biasa kami sebut sebagai program Madrasah Diniyah dan program Madrasah Tahfidz. Jadi santri masuk ini sudah disodori mau memilih yang mana. Jadi tidak semua santri itu bisa mendapatkan keduanya. Jadi kalau masuk harus memilih salah satu, memilih Madin atau Tahfidz. Untuk program Madin di sini dilaksanakan selama 6 tahun, dimulai dari kelas I'dad, lalu kelas 1 sampai kelas 5, lalu nanti di akhir kelas 5 akan dilaksanakan wisuda. Dan biasanya sebelum melaksanakan wisuda, santri harus melaksanakan tugas akhir seperti skripsi di kampus kayak gitu. Lalu untuk yang Madrasah Tahfidz sendiri sama seperti pondok-pondok tahfidz yang lain, yang mana masuk pondok memulai dengan tes dulu ya, lalu nanti akan ada setoran-setoran sampai menyelesaikan hafalan 30 juznya, dan nanti akan diadakan khataman atau haflah khatmil Quran. Oke, tadi kan udah dijelasin nih dari profil singkat, terus visi misi. Nah, bisa nggak sih Mbak diceritain gitu kegiatan apa saja sih yang dilakukan dari Kompleki tersebut? Oke, untuk kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan sehari-hari di Kompleki mulai pagi hari, santri bangun tidur, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh untuk yang program diniyah melaksanakan PQ atau pengajian Al-Quran bersama Roisah. Dan untuk yang program tahfidz melaksanakan tutoran kepada pengasuh. Lalu setelah program tersebut selesai, biasanya selesai jam 6, dilanjutkan kegiatan masing-masing di luar pondok, yang kuliah-kuliah, yang sekolah-sekolah sampai sore hari. Lalu sore hari ada kegiatan bandongan bersama, pengajian bandongan bersama Ustadz, satu pondok bersama-sama mengaji bandongan sampai mulai pukul 4 sampai pukul 5. Setelah itu santri dibolehkan keluar untuk mencari lauk-lauk, untuk berburu lauk di luar. Setelah itu kegiatan lagi pada maghrib. Setelah jamaah maghrib itu yang tahfidz deresan, yang Madin melaksanakan diniyah. Sangat luar biasa sekali ya kegiatannya, udah terstruktur gitu, udah imbang gitu antara kuliah dan mengaji. Nah, yang terakhir nih Mbak, mungkin fakta menarik apa sih dari Kompleki ini? Oke, kalau menariknya dari Kompleki ini merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh penulis kamus Al-Munawir yang masyhur di dunia. Alhamdulillahnya kami merupakan santri-santri dari Bapak Yai Haji Warsun, dan mana kitab atau kamus tersebut kami kaji sebagai program pengembangan santri, seperti program ekstrakurikuler. Wah. Dan kami juga mengkajinya, yang mana dibuat oleh pengurus sebagai program ekstrakurikuler. Wah, menarik sekali ya Mbak dari Kompleki ini. Tadi juga udah dijelasin nih secara singkat dan jelas mengenai Kompleki. Demikian, sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Reni yang udah memberikan informasi secara rinci mengenai Kompleki ini. Terima kasih kesempatannya. Nantikan informasi dari komplek-komplek lainnya. Sampai jumpa. Oke, nggak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrol banyak nih sama Mbak Manun sama Mbak Wulan. Ini buat teman-teman di luar sana nih ya. Pasti kan ada banyak teman-teman yang baru mulai, itu yang niatnya masih goyah, mungkin sering goyah, mau ngafalin nggak ya, iya nggak ya, udah dihafalin 2 surat, terus kayaknya nggak aja deh. Dari Mbak Manun sama Mbak Wulan, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman di luar sana. Itu kira-kira berdasarkan pengalaman Mbak Manun, Mbak Wulan udah menjalani proses yang sedemikian rupa ini, kasih pesan lah buat teman-teman yang baru mau mulai. Yang baru mau mulai nih, Mbak Wulan, udah kasih pesan untuk teman-teman. Kalau pesan dari saya ya, menurut pengalaman, ya pertama adalah niat tentunya, niat. Terus jangan lupa kegigihan, dan ya itu sendiri kita tahu bahwa keistimewaan menghafal Quran itu banyak. Salah satunya bisa memberi mahkota kepada orang tua. Tentunya terus kita mengharapkan syafaat Quran, karena syafaat Quran dan syafaat sholawat itu ada perbedaannya. Kalau saya pernah dengar syafaat Quran itu benar-benar langsung tanpa hisab dan penyemplung lah bahasanya.
Kalau syafaat sholawat itu dia nyemplung dulu baru mendapatkan syafaat dari Rasul baru diangkat. Nah itulah syafaat Al-Quran. Jadi ahlul Quran, ahlullah khosoh. Jadi kan di dalam surga itu banyak yang masuk surga, tapi ada tingkatannya pula. Nah, yang ahlul Quran itu yang khosoh. Itu yang selalu dijadiin buat semangat diri juga ya. Ya teman-teman di luar yang dengar pesan ini nih, yang baru mulai mau ngafalin, ingat nih pesan-pesan dari Mbak Wulan ini. Niatnya dimantapkan, terus ingat-ingat keistimewaannya Al-Quran, benar sih. Terus dari Mbak Manun, kayak kita tahu teman-teman yang sudah mulai nih ya, kalau sudah mulai, terus di tengah perjalanan pasti menghadapi banyak cerita seperti yang Mbak Manun dan Mbak Wulan sudah ceritakan tadi. Gimana nih biar tetap ingat lagi, semangat lagi, terus kadang-kadang kita menjumpai ya, naudzubillah min dzalik, yang sudah memulai tapi tidak menyelesaikan. Gimana biar caranya nggak putus di tengah jalan? Pesan dari Mbak Manun deh. Kalau dari saya sih emang yang sudah selesai, pertama jangan lupa untuk tetap mengistimewakan Quran. Jadi artinya ya harus mencari waktu buat Al-Quran itu, buat sering mengulang-ulangnya lagi. Pokoknya itu intinya tuh diulang-ulang aja Quran tuh. Sering murojaah gitu kan. Ya itu aja sih. Kuncinya sering murojaah, jangan dilupakan. Pokoknya disempetin gitu. Misal sibuk ya emang harus tetap ingat ada tanggung jawab yang besar menjaga Al-Quran itu sendiri. Tentunya harus ingat orang tua di rumah yang masa kita udah setengah jalan, aduh berhenti, itu kan harus lihat ke belakang ya, harus flashback. Jadi banyak perjuangan orang tua yang masa kita harus sia-siakan. Berarti poin inti yang paling pentingnya adalah pertama harus menganggap Al-Quran itu istimewa ya. Kedua harus ingat orang tua. Biar kita ada girohnya, biar ada semangat terus. Karena kan siapa lagi kalau bukan kita yang mau menyayangi itu semua. Yang ketiga adalah berarti menghafal Al-Quran adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu, dan harus selalu diamalkan kayak gitu ya. Dan tentunya nantinya akan memberikan hal-hal baik juga ya dalam kehidupan kita kayak gitu. Untuk teman-teman yang masih takut atau mungkin teman-teman yang sudah setengah jalan kemudian ragu untuk meneruskan, mungkin pesan-pesan dari Mbak Manun dan Mbak Wulan ini bisa dijadikan pencerahan lah istilahnya kayak gitu. Semangat bahwa lagi. nggak ada sesuatu yang sulit dan bahwa nggak ada sesuatu yang istilahnya akan berhenti di situ. Semuanya akan tetap berjalan kalau kita ada kemauan dan keinginan kayak gitu ya Mbak ya. Seneng banget sih kali ini kita ngobrolnya sama Mbak Manun sama Mbak Wulan, diceritain dari awalnya perjalanannya ya ternyata begitu macem-macem ya. Seneng Kali-kaliku ya. Bener, bukan hanya seneng. Kita lihatnya sekarang aja udah selesai, udah simaan gitu. Ternyata yang dilewati ya roller coaster. Roller coaster Ya, banget. saya juga jadi mendapatkan banyak tips dan juga ilmu ya selama duduk ini. Ilmunya banyak dan mungkin sangat bermanfaat juga buat kehidupan saya gitu, dan mungkin juga bermanfaat untuk nanti kelak anak-anak saya atau adik-adik saya seperti itu. Saya berterima kasih banyak Mbak Manun dan Mbak Wulan sudah sharing seputar apa yang sudah dilalui selama proses menghafal Al-Quran yang memang bisa dikatakan tidak mudah, tidak juga sulit seperti itu. Semoga tetap bisa menjaga hafalannya, tetap bisa mengamalkan apa yang sudah didapatkan. Menjadi inspirasi buat kita semua. Iya, betul, menjadi inspirasi buat kita semua. Dan untuk teman-teman yang masih takut untuk menghafal Al-Quran, gitu. Mungkin kalau yang masih takut bisa belajar dulu ya. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran bisa diawali belajar dulu gitu ya Mbak. Oke. Intinya tidak ada yang instan. Tidak ada yang Jadi instan. butuh proses yang lama. Mie instan aja harus direbus dulu. Iya betul. Jadi harus mempersiapkan kesabaran. Kesabaran, sabarnya harus luas berarti Luas ya. sekali. Oke. Senang banget ya akhirnya kita mendengarkan obrolan dari Mbak Manun dan Mbak Wulan ini yang ternyata namanya juga memperjuangkan Al-Quran, Al-Quran yang sangat istimewa. Jadi ya gimana caranya biar para penghafal ini teman-teman bisa
selalu kembali lagi untuk semangat lagi, kembali niatnya diingat lagi, kemudian ada banyak hal yang harus diperjuangkan untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ini. Semoga obrolan kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Bukan cuma untuk kita yang ngobrol bareng nih, tapi juga untuk teman-teman Al-Munawwir TV yang mendengarkan. Ini segmen ini akan, nggak tahu ya, nanti kita akan hadir lagi di tahun-tahun selanjutnya dengan teman-teman santri yang hebat-hebat juga, dengan cerita yang jelas versinya masing-masing yang nggak kalah seru. Jangan lupa tetap teman-teman tonton Santri Talk di Al-Munawwir TV. Terima kasih Mbak Manun, Mbak Wulan, terima kasih. Ya, semoga membawa banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Al-Munawwir TV. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini aku udah ada di Komplek R2 nih, yaitu salah satu komplek putri yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin terus, kita tanya-tanya ke mbak pengurusnya ya. Nah teman-teman, sekarang aku udah bersama dengan pengurus dari Komplek R2 nih. Komplek R2 ini adalah pesantren khusus putri yang didirikan sejak tanggal 4 Agustus 2004. Pengasuhnya itu adalah Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal Abidin. Nah, komplek ini hadir untuk santri putri yang ingin nyantri sekaligus menuntut ilmu di perguruan tinggi di Yogyakarta. Di Komplek R2 ini program pembelajarannya kajian kitab kuning. Jadi di sini menyediakan program pembelajaran kitab kuning, tapi juga menyediakan program tahfidz itu bagi mbak-mbak atau santri putri yang ingin menghafalkan Al-Qur'an. Selanjutnya untuk program unggulan yang ada di Komplek R2 nih Mbak, apa aja? Ada 4. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan program kitab kuning tadi ya. Di program unggulannya di sini adalah Madrasah Salafiyah 5. Pembelajarannya, kitab kuningnya kita itu ngikut ke kurikulum yang di Madrasah Salafiyah 5. Santri itu diarahkan ke Madrasah Salafiyah 5. Belajarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengabdian. Pengabdian itu ada yang di komplek, ada yang di luar komplek. Di komplek itu seperti pengabdian untuk pengurus, ustadzah, dalam artian di Madrasah Salafiyah 5 tadi. Dan tadi kan ada yang di dalam komplek, ada yang di luar komplek. Nih, apa aja? Itu tuh jadi ibu itu atau Bu Nyai Ida itu kan punya beberapa komplek yang di bawah asuhannya. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Anak Al-Fatimiyah. Al-Fatimiyah. Ya. Yang ketiga itu kita punya program unggulan adalah pemilahan sampah. Program pemilahan sampah ini udah berjalan lama dengan berbagai dinamikanya, mulai dari pemilahan sampah yang sebegitu ruwetnya, kemudian sekarang itu ada 3 jenis. Jadi ada sampah organik, residu, rongsok yang bisa diperjualbelikan. Dan yang keempat, yang terakhir ini ada ekstrakurikuler. Bicara tentang kegiatan nih Mbak, seberapa sibuk sih Mbak R2 itu? Mungkin kalau dibilang sibuk ya nggak sibuk-sibuk banget, tapi ini coba saya detailkan ya. Jadi mulai dari harian, mingguan, tahunan. Untuk harian, kita mulai dari prasubuh atau sebelum subuh. Itu ada kegiatan sholat tahajud. Giliran, di sini kan ada 6 lantai tuh. Nanti giliran 1 hari itu 1 lantai. Jadi 6 hari sekali Mbak R2 itu wajib tahajud. Nah, seperti itu. Subuh ya, waktu subuh itu untuk jamaah sholat subuh. Seperti itu. Sampai ya kira-kira 5:30 atau secukupnya, serampungnya. Kita itu ada ngaji binadri. Di situ nanti mbak-mbak itu satu persatu itu nanti ngaji di ustadzahnya masing-masing. Setelah ngaji binadri, kira-kira ya tadi jam 5:30 atau jam 6 lah mungkin ya, jam 6 sampai jam 5:30 sore itu waktu untuk akademiknya mbak-mbak. Jadi di sini tadi kan komplek mahasiswa, otomatis kalau jam-jam segitu itu dialokasikan bagi santri putri untuk melakukan kegiatan akademik, entah itu kuliah atau sekedar bimbingan atau sekedar mungkin ya leha-leha ya kalau nggak ada jadwal ya, kalau nggak ada jadwal. 5:30 itu wajib
balik ke pondok, kemudian habis itu nanti pas maghribnya itu ada jamaah sholat maghrib, habis jamaah sholat maghrib itu ada lagi ngaji binadri. Jadi ngaji binadrinya itu 2 kali, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Selain yang ngaji binadri, mengikuti kegiatan belajar di Madrasah Salafiyah 5. Oke, itu yang harian. Kita sebut sekarang yang mingguan. Per minggu kita ada sekitar 2 hari yang dialokasikan di situ untuk malam Jumat atau Kamis malam. Itu ada kegiatan mujahadah bersama pengasuh. Habis itu pembacaan dibak bersama-sama di musola juga. Itu untuk yang ba'da maghrib sampai jam 9 di malam Jumat. Kemudian ada lagi 1 hari yang di situ dialokasikan untuk kegiatan adalah hari Ahad pagi. Itu ada 2 kegiatan. Yaitu yang pertama sekitar jam 6 sampai jam 7 itu digunakan untuk ngaji, Mbak. Jadi ngaji bandongan. Habis itu jam 7 ke atas itu dialokasikan untuk ke makbaroh masyayikh. Mungkin seperti itu untuk yang mingguan. Ada lagi yang tahunan. Yang tahunan itu ada banyak. Yang pertama adalah Harlah Komplek R2. Harihlah yang 2 tahun sekali itu. Haulnya Mbah Kiai Haji Zainal Abidin Munawir. Ada Khotmil Quran. Yang di situ ada 3 aspek, yaitu Juz Amma, Binadri, Bil Ghaib juga ada. Kemudian yang terakhir adalah wisuda dari Madrasah Salafiyah 5. Hebat-hebat ya Mbak R2 ini. Yang terakhir nih Mbak, fakta menarik yang ada di Komplek R2. Yang pertama, komplek ini terletak di wilayah pusat. Jadi pusat dari Pondok Pesantren Al Munawir. Otomatis juga dekat aksesnya ke masjid. Jadi kalau mau jamaah ke masjid juga dekat, kalau mau sowan-sowan ke dalam yang lain juga dekat, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau katanya punya Ida, kita santri R2 itu hidup di banyak alam, minimal 2 alam. Yang pertama adalah alam yang di sini, yang di pesantren. Yang kedua adalah alam yang di univ atau di kampus. Kita itu harus bisa fleksibel. Kalau di kampus ya pakai alamnya kampus, kalau di pesantren ya pakai alamnya pesantren. Bahkan kalau ada yang kerja pun bisa jadi di 3 alam dan 4 alam atau yang lain. Yang ketiga, Mbak R2 ini adalah pejuang 17.30. Maksudnya gimana? Sesibuk apapun, sepengen main apapun, kalau jam 17.30 itu harus sudah nyampe komplek. Kemudian wajib, benar-benar wajib. Kemudian yang terakhir adalah Mbak R2 ini off HP jam berapa? Tadi jam 17.30 sampai jam 9. Kok ada Mbak R2 yang di rentang jam itu buka HP? Wah, itu patut diwaspadai, antara dia itu ilegal atau mungkin dia itu yang nggak ilegal itu adalah mungkin ya sambangan atau mungkin yang lain lah kayak gitu. Itu fakta menarik. Mungkin ya itu 4 itu. Menarik sekali ya di R2 ini ya. Ya. Jadi teman-teman kalau ada yang berminat nih masuk ke R2 boleh banget. Oke, monggo silakan. Iya. Oke, jadi sekian dulu dari kita. Makasih Mbak Aya udah mau ngobrol-ngobrol nih sama kita. Oke, sama-sama. Kita tunggu next video komplek mana lagi ya. See you. See you.